هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Subscribe to my channel and also اللهم press this صل bell على icon. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, wajib kita mengucapkan tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat ini merupakan salah satu bentuk tanda syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dari segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memang dalam kehidupan ini hadirin tidak semuanya bisa dilihat dan disaksikan oleh setiap manusia. Dunia ini memang ada yang zahir, ada yang batin, ada yang bisa kita langsung nilai, ada juga yang tidak. Dan kita sebagai manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala hanya disuruh untuk menilai yang nampak-nampak. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, umirtu an uhkima bizawahir wallahu yadullu 'alas sarair. Aku ini disuruh oleh Allah untuk menghukumi yang nampak-nampak, sedangkan yang sarair, yang sir-sir, yang rahasia itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu ada, dan itu hanya Allah tampakkan nanti ketika sudah hari kiamat. Dan Allah akan memang menampakkan mana yang hak, mana yang batin, meskipun dalam kehidupan ini seakan-akan sama. Sehingga Imam Zainal Abidin bin Husain bin Ali karramallahu wajhah mengatakan, ada 3 hal yang Allah masih rahasiakan sampai detik ini, dan nanti Allah akan tunjukkan ketika sudah hari kiamat. Hari ini tidak nampak, tapi nanti akan nampak setelah kita di yaumul hisab. Apa yang pertama? Kata Imam Zainal Abidin mengatakan, yang pertama yang saat ini masih Allah rahasiakan itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho, Allah tidak, seakan-akan sekarang ini masih sama, Pak. Ahli ibadah dengan ahli maksiat seakan-akan sama. Bahkan seakan-akan ahli maksiat itu lebih kaya, lebih sejahtera, lebih nikmat daripada orang yang ahli ibadah. Kita melihatnya seakan-akan sama. Sehingga orang-orang yang memang pandangannya itu seakan-akan dia harus mendapat nilai pada hari ini mengatakan, ternyata Allah tidak ridho dengan saya. Orang yang ahli sedekah dengan yang pelit seakan-akan sama, yang rajin masjid maupun tidak seakan-akan sama. Kenapa? Memang saat ini hadirin, ridhonya Allah Subhanahu wa taala ini memang masih Allah sembunyikan. Tapi nanti ketika sudah nyampe baru Allah tunjukkan, inilah sebenarnya yang Allah itu. Imam Ghazali hadirin kaum muslimin pernah bercerita kepada santri-santrinya. Suatu saat beliau bermimpi ketemu Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam mimpi itu hadirin, Allah tunjukkan amalan mana yang Allah paling senang terhadap Imam Ghazali. Sehingga seluruh muridnya itu bertanya dan penasaran, jadi amalan imam yang mana yang paling Allah ridho, yang Allah paling senang? Apakah karena kealiman imam?
Karena Imam Ghazali memang termasuk hujjatul Islam, ahli tafsir, ahli hadis, ahli tasawuf, ahli syariah, sehingga kitab itu sampai sekarang masih kita baca. Ahli ibadah, apa karena itu? Tidak. Apa karena dia seorang sufi? Tidak. Apakah dia seorang mutakallimin? Tidak. Bukan itu ternyata yang Allah sangat senang terhadap amalan saya. Tapi apa Imam? Allah yang paling senang terhadap amalan saya adalah ketika saya menulis kitab. Tiba-tiba ketika saya menulis itu ada seekor lalat yang kehausan. Tiba-tiba lalat itu hinggap di atas gelas yang terisi tinta Imam Ghazali. Ketika Imam Ghazali berhenti dan menulis, membiarkan lalat itu minum sampai kenyang. Aneh juga, kok bisa lalat itu minum tinta? Mungkin sampai ke hausnya, atau memang betul Allah menunjukkan kekuasaannya. Setelah kenyang baru terbang lagi. Setelah selesai terbang, Imam Ghazali menulis lagi. Imam Ghazali biasa-biasa saja, karena itu dianggap sebagai amalan-amalan yang biasa saja. Dan Imam Ghazali tidak menyangka itulah amalan yang paling Allah senangi. Tapi ketika dia akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa katanya? Itulah yang Allah sangat senang terhadap amalan saya. Mungkin itu karena ikhlasnya, sampai tidak berpikir apa-apa, yang sudahlah, karena tinta aja kok. Ya sudah, insya Allah nanti Allah akan ganti. Ya kayak gitu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, makanya kita ini jangan meremehkan amalan-amalan yang seakan-akan di dalam diri kita itu amalan yang remeh-temeh, yang sederhana. Kita tidak tahu amalan mana yang Allah sangat ridha terhadap kita. Makanya kita ini bercapek-capek, bertungkus lumus, beramal dari yang wajib hingga yang sunnah, bahkan yang mubah pun asal itu baik dan Allah senang, mudah-mudahan kita kerjakan. Kenapa? Kita nggak tahu hadirin. Kita tidak tahu amalan mana yang Allah sangat senang terhadap kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sama juga sebenarnya kalau kita punya pimpinan, mungkin kerja kita itu baik, amalan kita juga baik, dengan bos juga hubungannya baik, tapi kadang-kadang ada yang bos sangat senang terhadap kita. Mungkin karena kita sangat sopan, itu saja. Kalau kerja baik semuanya mungkin bisa, yang disiplin semuanya bisa, tapi ada satu, attitude, tingkah lakunya bapak ini baik. Itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita bertungkus-tungkus, berbaik-baiklah, sekecil apapun perbuatan baik kita itu. Mudah-mudahan di antara amalan kita itu ada yang Allah sangat senang, sangat ridha bagi kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu yang pertama. Yang kedua, yang masih Allah rahasiakan adalah murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di sini tidak pernah berdosa? Semuanya berdosa. Dan dosa itu sudah hal biasa. Kenapa? Karena memang kita ini memang tempatnya dosa. Dosa itu memang letaknya di manusia, bukan letaknya di malaikat. Memang di manusia. Jadi biasa Pak kita ini berdosa. Siapa yang tidak pernah menipu? Semuanya pernah menipu. Minimal kita menipu istri. Katanya masih disiap, yang sudah digayu. Katanya masih dari, katanya masih disiap. Biasanya kayak gitu Pak. Itu juga dosa juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah masih sembunyikan murkanya Allah. Tidak nampak kita. Beda dengan umat-umat terdahulu, begitu salah langsung diazab, begitu dosa langsung dapat balasannya. Kita tidak. Allah sembunyikan. Makanya kadang-kadang seakan-akan kita berdosa, Allah tidak bertindak, seakan-akan oh mungkin ini Allah ridho, saya judi untuk mungkin inilah Allah ridho. Juga tidak. Makanya kita harus berhati-hati. Kita tidak tahu amalan mana yang Allah sangat murka pada kita semuanya. Makanya kita sengaja ini, apapun larangan, baik itu yang besar atau kecil, kita berusaha untuk tinggalkan itu. Kalau sudah berdosa, maka kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfarlah banyak-banyak, istighfar. Meskipun kita selesai sholat Pak, apa sih jadi? Gak ada. Sholat itu perbuatan baik, tapi kita setelah sholat itu diajarkan untuk sunnah istighfar. Kenapa? Kadang-kadang kita Pak, kita anggap baik, tradisi Allah itu tidak baik, dan kita tidak tahu itu. Makanya untuk merenungkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berusaha semaksimal mungkin apapun larangan Allah itu akan kita hindari. Yang terakhir hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang masih Allah rasakan di hadapan kita itu adalah wali-walinya Allah. Hadirin, di antara manusia yang tersebar di permukaan bumi ini Pak, ada wali-wali Allah. Allah yang sangat senang dan ridho kepadanya.
tapi Allah tidak tampakkan. Kenapa tidak tampakkan? Biar Allah itu menunjukkan, dan kita juga tidak sampai sering dan senang menyalahkan orang. Nabi saja Pak yang menciptakan cuma 25, padahal ada 125.000. Berarti ada ribuan yang kita tidak tahu. Siapa itu? Tidak tahu. Yang tahu itu cuma Allah. Begitu juga Pak, di antara kita ini ada orang-orang yang Allah sangat senang, dan tapi kita menganggap itu sebagai biasa-biasa saja. Makanya kita ini tidak boleh terlalu cepat seuzon pada manusia. Kita nggak tahu sedekat apa hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, pernah kita mendengar kisah Uwais bin Qarni? Uwais Qarni itu Pak, ulama ya bukan, ahli ibadah ya bukan, tokoh masyarakat ya bukan. Orang kenal Uwais bin Qarni itu Pak, gara-gara Nabi pernah mengatakan, nanti kalau kamu ketemu Uwais, mintalah doanya. Kenapa Rasul? Doanya itu mustajab karena dia adalah kekasih Allah. Padahal Nabi itu nggak pernah berjumpa, Uwais juga nggak pernah berjumpa. Sampai Umar pun menjadi khalifah, itu belum pernah tahu Pak siapa itu Uwais. Sehingga setiap orang kampungnya Uwais dari kampung Al-Qur itu datang ke Madinah berdagang, mesti Umar itu bertanya, di antaranya ada yang namanya Uwais? Enggak. Ya Amirul Mukminin, datangnya ada namanya Uwais? Enggak. Sampai itu geram itu jamaah. Kenapa sih Uwais itu ya Amirul Mukminin? Dia itulah walinya Allah. Siapanya Kak? Data Uwais itu Pak, hanya orang kampung, orang tidak terkenal, hidupnya juga biasa-biasa saja, bahkan dia mencari makan itu kadang cuma ngutip-ngutip barang bekas. Apa amalannya? Ternyata dia adalah sangat cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dia sendiri tidak pernah berjumpa, tapi dia sangat kangen. Kenapa kangen? Karena dia ingin jumpa, tapi tidak jumpa. Kenapa? Karena kalau dia berjumpa dengan Rasul SAW itu amaknya lagi sakit. Sehingga nanti kalau ada orang yang dari kampungnya, weh saya tadi ke Madinah dan jumpa dengan Rasul, dia menangis. Karena dia juga ingin, tapi nggak bisa karena maknya sakit. Itu. Sehingga dia menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang enggak? Tidak Pak. Di kampungnya orang-orang biasa saja. Bisa jadi Pak di kampung kita ini. Kita tengok biasa-biasa saja. Kita tengok bukan orang yang ibadah, tidak serajin kita. Kita tengok nggak sedekah, tidak sedekah, tapi kita nggak tahu Pak. Mungkin seakan-akan kita tidak nampak, dia tidak di masjid, tapi kalau malam dia tahajud. Ada Pak. Orang-orang yang sedekah itu tidak mau dinampakkan orang dia. Sengaja emang disimpan-simpan dia. Ada juga nanti ada orang yang tak baca Quran, ada sahabatnya berhenti dia. Tidak mau dibilang orang ahli baca Quran, tidak mau. Yang penting ini Allah tahu. Ada yang sholat sunnah itu dia malam-malam betul. Kalau ada kawannya tidak dia. Kenapa? Khawatir dibilang nanti jadi ahli ibadah. Tidak. Dia tidak mau ibadah itu menjadi komersil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada. Tapi jangan banyak-banyak nanti karena tidak ada syiar. Tapi paling tidak kita dengan begini hadirin kaum muslimin, kita tidak berurusan pada manusia karena kita tidak tahu kelebihan manusia di hadapan Allah, itu kita juga tidak tahu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaat yang khutbah yang singkat ini dan menjadi motivasi sehingga kita bersemangat, kita ini termotivasi untuk beribadah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebaik-baiknya. Fa'taduru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salatan wa salaman ala habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسكينة والسعادة لهذه الجماعة. أنزل الرحمة والمغفرة والسكينة والسعادة لهذه القرية. يا مقلب القلوب قلب قلوبنا على دينك وطاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين ونقوم الصلاة.